Sobat Permisa, kembali lagi bersama saya Gisel dalam acara Summer News yang akan membahas tentang berita teraktual dan terpercaya. Berita terkini mengenai tantangan terbesar Indonesia saat ini melalui wawancara bersama Lady Diandra sebagai Duta ISF 2024. Lady yang baru saja terpilih sebagai Duta ISF 2024 merasa sangat senang dan terhormat dengan latar belakangnya di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia, serta pengalaman bekerja di PBB dan mempelajari tentang Sustainable Development Goals. Lady siap untuk melaksanakan tugas penting ini. Sebagai Duta ISF, Lady akan berfokus pada advokasi dan peningkatan kesadaran tentang keberlanjutan. Tugasnya termasuk menjalankan isu-isu terkait keberlanjutan kepada pemerintah, perusahaan, dan duta besar di berbagai negara. Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. ISF akan membahas berbagai isu energi seperti transisi dan keuangan, serta mengundang pembicara dan berbagai negara untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan. Selain itu, Lady juga aktif dalam berbagai kegiatan sehari-hari untuk mempromosikan keberlanjutan. Dengan dedikasinya, Lady berkomitmen untuk membuat perubahan positif dalam masyarakat dan mendukung upaya melawan perubahan iklim. Halo semua. Halo. Jadi aku sama Raymond bakal wawancara bersama Kak Lady Diandra. Kita akan wawancara tentang ISF 2024. Jadi pertanyaan pertama, gimana sih perasaan kakak saat terpilih jadi duta ISF 2024? Oke, thank you Carla pertanyaannya. Perasaan aku waktu kepilih ya jadi duta ISF tuh pastinya seneng banget. Karena dari aku kuliah itu memang udah kerja di bidang pengembangan pemuda, terus sudah kerja di bidang sustainability. Jadi pas kepilih untuk menjadi wajah Indonesia, tentunya membicarakan sustainability aku seneng banget sih. Ngerasa terhormat juga karena dipilih sama orang-orang yang sangat kredibel di bidangnya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kakak tertarik dengan isu lingkungan dan keberlanjutan? Yang bikin aku tertarik sebenarnya itu karena awalnya aku kecemplung nih duluan. Jadi dulu aku bekerja di bidang politik, hukum, dan HAM. Lalu ada tawaran pekerjaan dari United Nations. Mungkin biasanya bisa dibilang United Nations atau biasa dikenal PBB kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waktu itu nawarin aku kerjaan sebagai anak magang dulu nih gitu. Nah pas aku jadi anak magang, aku ambillah kesempatan itu. Terus di situ aku belajar tentang Sustainable Development Goals. Nah dari Sustainable Development Goals itu aku belajar bahwa ternyata yang membuat aku tertarik dengan politik, hukum, dan HAM adalah isu tentang pembangunan. Nah di Sustainable Development Goals itu nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada goals dari angka 1 sampai 17. Semuanya itu membahas tentang isu pembangunan. Isu pembangunan tuh apa sih? Misalkan kalau teman-teman sadar di Indonesia tuh mungkin teman-teman gampang ya ke sekolah SMA, tapi kalau kalian ke NTT misalkan, kalian ke Papua, itu banyak banget yang susah dapat akses untuk ke sekolah. Kalau misalnya teman-teman lihat jalanan, gak usah jauh-jauh deh gitu, kita ke Jakarta Timur atau ke Jakarta Utara terus loncat ke Depok, ngelihat jalanannya kan beda banget ya. Itu kok bisa timpang kayak gini sih, pembangunannya gimana, akses pendidikannya gimana gitu. Nah aku sadar bahwa ternyata isu-isu itu tuh yang bikin aku tertarik banget gitu. Nah makanya aku sadar bahwa sebagai kaum muda kan kita nanti nih Carla sama teman-teman juga itu bisa menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Terserah nih kalian habis SMA mau ngambil kuliah di mana, bisa lulus kemana, kerja tuh bisa jadi pemimpin di bidang masing-masing. Gak usah jadi presiden, gak usah jadi apa gitu. Tapi kalau misalnya ada niat yang baik untuk membantu orang banyak, apalagi kasih dampak ke orang banyak, kenapa enggak gitu. Jadi waktu itu tuh awalnya aku tertarik di situ. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai duta ISF, apa aja sih tugas yang kakak lakukan?
tugasnya aku yang kayak gini nih. Jadi sebenarnya ngobrol sama siapa aja yang emang mau ngobrol tentang sustainability gitu, tentang SDG ini siapa aja aku ajak ngobrol gitu, memperkenalkan lah sustainability itu gimana sih gitu. Jadi sharing awareness mulai dari advokasi ke pemerintah, ngobrol sama duta besar, ngobrol sama ngobrol sama company atau perusahaan untuk menjelaskan Indonesia tuh concernnya apa tentang sustainability. Misalkan teman-teman kan pasti travel naik pesawat ya. Nah kemarin tuh salah satu tugasnya kita juga harus ngejelasin nih ISF tuh apa sih sama presiden direkturnya Airbus misalkan. Jadi pesawat yang teman-teman pakai itu kita harus jelasin ke dia. Atau harus jelasin ke duta besar dari Saudi Arabia, dari UAE, United Arab Emirates, jelasin ke South Korea juga. Kita harus menjelasin nih Indonesia tuh apa sih concernnya gitu. Jadi salah satu tugasnya kayak gitu. Dan selanjutnya, menurut kakak tantangan terbesar Indonesia soal lingkungan apa? Tantangan terbesar Indonesia soal lingkungan, menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya yang sekarang menjadi concern utama Indonesia itu transisi energi. Mungkin kalau aku tapi teman-teman IPA ya, jadi pasti harusnya paham ya. Kan sekarang itu kita udah mulai transisi sebenarnya. Kalau teman-teman biasanya pakai BBM yang dari fosil, listrik juga semua powered by batu bara gitu. Sekarang tuh sebenarnya dunia kalau misalnya kita lihat polanya, kalau teman-teman suka riset juga ngeliatin China, ngeliatin European Union, UK, negara seperti Prancis, Jerman, segala macam tuh mereka udah mulai transisi. Mereka udah nggak mau nih pakai energi yang nggak renewable, dalam artian tuh bisa ada habisnya. Ini foto kan. Nah makanya yang menjadi concern utama adalah sekarang Indonesia kan punya banyak banget sumber daya alam. Nah salah satu sumber daya alam yang paling besar adalah si renewable energy ini, yaitu energi yang nggak bisa habis-habis gitu, dari air, dari matahari, dari baru ini juga mau observe ke nuklir, macam-macam gitu. Jadi Indonesia tuh pengen memperkenalkan ini, pengen dipercayalah sama pasar dunia bahwa oke, kalau misalnya nggak mau pakai itu lagi, mending dari kita aja, kita jual kok semua si renewable energy ini gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa dikenal dari produk-produk renewable energy itu gitu. Untuk pertanyaan kelima, aku mau nanya, bagaimana ISF 2024 bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim? Di ISF tuh pembahasannya banyak gitu. Jadi sebenarnya ISF tuh pembahasannya banyak, ada tentang yaitu tadi just energy transition, ada pembahasan tentang keuangan, karena kan balik lagi semua isu ini tuh harus dibiayai gitu. Dari kampanyenya, dari membantu orang untuk berubah gitu, segala macam, mereka ada dananya. Ada pembahasan tentang human capital juga. Misalkan teman-teman dengar dari aku terus tertarik pengen tahu lagi nih, kerja di bidang sustainability itu apa aja sih gitu. Skill apa aja yang aku harus punya kalau aku pengen kerja di sana. Nah di ISF tuh dibahas semua tentang hal seperti itu. Mereka mengundang pembicara dari negara-negara, dari perusahaan-perusahaan besar, semua itu diundang untuk datang ke Indonesia. Jadi itu salah satu cara mereka adalah membahas topik-topik yang sebenarnya banyak orang pedulikan. Yang kedua adalah mungkin engaging atau mengajak orang-orang seperti aku atau teman-teman aku yang Putri Indonesia juga kemarin mereka diajak. Terus ada Kak Chelsea Islan, mungkin kalau kalian nonton filmnya ya, ada Kak Dion Yoko mungkin kalau nonton Cakap Sebelah gitu. Jadi kemarin tuh diajak juga tuh untuk ngejelasin apa sih ISF. Jadi semakin meningkat lah isu-isu tentang lingkungan, pembahasannya itu dibuat mudah gitu. Jadi itu salah satu goal ISF juga. Tiba-tiba mati. Apa saja yang kakak lakukan sehari-hari untuk melestarikan lingkungan?
Apa saja yang aku lakukan sehari-hari untuk melestarikan lingkungan? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi semakin reflektif ya. Mungkin kalau kerjaan aku paling sering adalah mengadvokasikan gitu. Jadi biasanya kita ngomong sama pemerintah, gimana sih kita bisa save lingkungan tuh gimana. Tapi yang kedua mungkin yang sering aku lakukan adalah pemisahan sampah gitu. Pemisahan sampah mana yang akan diolah secara organik, mana yang non organik, mana yang sampah elektrik apa segala macam tuh kita lakuin. Yang ketiga mungkin ini yang aku lakuin adalah sebisa mungkin coba pakai transportasi umum gitu. Jadi tadi aku kesini juga naik taksi. Makanya kita coba kenapa pakai transportasi umum, karena kalau misalnya teman-teman lihat kan sebenarnya Jakarta ini sudah terlalu full dengan transportasi pribadi ya. Nah mereka kan transportasi pribadi itu juga pakai BBM yang sebenarnya ini mungkin fakta menarik buat teman-teman, kalau pakai kandungan sulfur yang tinggi itu polusinya semakin banyak. Yang PM-nya itu, yang partikular materialnya itu lebih banyak dan lebih berbahaya untuk orang hirup gitu. Jadi sedangkan kalau transportasi publik kan udah ada yang EV kan gitu. Jadi kita coba carilah yang ramah lingkungan. Yang terakhir yang mungkin bukan yang terakhir sih, mungkin yang ketiga adalah ngapus email atau spend less time on internet. Karena itu karbon emisinya ternyata tinggi, karena more electricity, more data, more emission. Yang terakhir adalah pilih-pilih produk lokal. Kenapa? Karena kalau produk lokal berarti proses pengantarannya, pembuatannya, produknya itu mereka polusinya lebih rendah daripada kita impor. Kalau kita impor kan berarti oh ya aku mau produk kecantikan dari Korea, harus nganter dulu nih dari Korea gitu kan. Emisinya, polusinya tuh lebih banyak dibanding aku beli sesuatu yang mungkin kalau teman-teman tahu SK gitu kan, SK Cosmetics gitu, dia kan ya udah ada timnya dari Singapura tapi dibuat di Indonesia. Jadi kan sebenarnya polusinya lebih rendah kalau kita beli itu. Kurang lebih itu sih cara-cara yang aku lakuin ya buat bisa lebih ramah lingkungan gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman yang kakak dapatkan selama jadi duta ISF 2024? Pengalaman yang aku dapetin banyak banget. Yang pastinya berdiri di samping kakak-kakak yang keren kan, ada Kak Chelsea sama Kak Dion kan, itu pengalaman yang gak setiap saat aku dapetin. Ketemu sama world leaders, pemimpin-pemimpin dunia, ketemu sama pemimpin di Indonesia juga, bisa salaman, ngobrol, share pendapat tuh kan gak semua orang bisa dapet itu. Jadi itu pengalaman yang menarik banget sih. Tapi tentunya yang bikin aku seneng adalah ketemu sama banyak pemuda kayak gini gitu. Jadi sebisa mungkin aku pasti share atau menyempatkan waktu ketemu sama teman-teman pemuda yang ada. Tapi kakak juga keren sih. Terima kasih. Terima kasih loh, kamu juga. Ada lagi? Pertanyaan ke-8, apa harapan kakak dari kerjasama ISF ini? Harapan aku sebenarnya adalah justru semakin banyak orang yang peduli tentang isu ini gitu. Karena kalau misalnya teman-teman sadar kan Indonesia tuh negara demokrasi ya. Jadi mereka ngikutin nih apa kata mayoritas. Misalkan mayoritas bilangnya enggak, kita mau pakai fosil merusak bumi, ya udah semakin mau nggak mau kan pemerintah harus ngikut ke sana. Kalau misalnya beda, pasti kan protes banyak kan. Jadi yang aku harapkan sebenarnya adalah hasilnya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang tuh yang justru protes ingin mengarah ke yang lebih baik. Gitu. Misalkan mereka protes, kenapa sih mobil di Jakarta ini kebanyakan pakai BBM-nya jelek, kita protes dong tentang ini, kasih kita BBM yang kualitasnya lebih bagus gitu. Pasti mungkin kan, aku nggak tahu ya teman-teman ngerasain ada momen-momen dimana bulan atau minggu kita batuk-batuk tuh gak jelas out of nowhere gitu loh, atau kayak sakit perut, atau kayak pusing, atau nafasnya tuh gak enak. Nah itu kan sebenarnya karena isu ini gitu, isu sustainability ini khususnya tentang lingkungan. Semoga ASF bisa kasih pemahaman sama orang banyak bahwa semakin banyak orang yang bersuara tentang ini, semakin besar tekanannya untuk ya mungkin ini para leadersnya Indonesia untuk mengarah ke sana. Oke. Terus apa pesan kakak buat anak muda Indonesia tentang menjaga lingkungan?
Pesanku adalah sebenarnya kita pastinya kalau misalnya sebagai anak muda harus paham dulu nih pentingnya itu apa menjaga lingkungan. Kalau kita nggak paham terus kita pengen merubah kebiasaan pasti kan susah. Misalkan yang nih contoh deh, nggak usah lingkungan gitu. Misalkan teman-teman yang lebih sering main game atau buka TikTok selama sejam gitu, pasti kan kayak aduh susah ya kalau misalnya dikurangin cuma 10 menit gitu. Karena kita nggak tahu bahwa ternyata penggunaan TikTok itu merusak cara kita berpikir gitu. Misalkan kita kebiasaan nih ngelihat video dengan spend 5 menit, 1 menit kan maksimal ya, 1 menit cepet. Jadi pas dia masuk kelas guru ngomong sejam kayak bosen banget nih orang ngomong gak ada seru-serunya gitu. Itu kan sebenarnya karena pengaruh itu, tapi kita nggak ngerti bahwa itu tuh ternyata ini buruk ya buat kita gitu. Sekalipun ada seru-serunya sih sesekali nggak apa-apa, tapi itu balik lagi lingkungan juga kayak gitu. Kita harus tahu bahwa ternyata menggunakan plastik secara berlebihan ini nggak bagus ya buat kita. Itu semua balik lagi ke makanan yang kita makan. Ada ikan yang ada tuh mikroplastiknya di dalam dagingnya ikan itu. Kalian makan sushi itu most likely ada aja tuh mikroplastiknya, so it's within your body. Kita nggak tahu nih kalau misalnya ternyata apalagi ya, mungkin sampah atau kalau misalnya kita buang kotoran sembarangan itu masuk nih ke PDAM, jadi ke source air kita. Jadi bisa aja air yang kita minum tuh udah terkontaminasi. Nah balik lagi kita harus tahu lah bahwa hal-hal seperti itu ternyata ngaruh ke kita dan di situ kita bisa berubah. Jadi pesanku sama teman-teman yang ada di rumah, tentunya kita harus tahu dulu nih pentingnya apa sih kita harus peduli dengan isu ini. Isu apa yang bisa kita perjuangkan secara langsung dan berdampak langsung. Dan bagaimana kita bisa realistis untuk melihat bahwa kan seringkali kalau pemuda nanti ya, kalau kalian kuliah atau nggak tahu nih di sekolah udah bahas ini atau belum, kadang tuh ada pembahasan tebang-tebang pohon terus gimana cara kita dapat duit gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gini itu nanti kita juga harus tahu mana yang realistis bisa dilakukan gitu. Jadi nanti eventually kalau kalian research lebih banyak pun mau nanya sama aku silahkan. Jadi pertama tadi apa ya, kita tahu dulu konteksnya yang penting ini kenapa, kita cari tahu isu mana. Aku tertarik dengan politik hukum dan HAM adalah isu tentang pembangunan. Nah di Sustainable Development Goals itu nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada goals dari angka 1 sampai 17. Semuanya itu membahas tentang isu pembangunan. Isu pembangunan tuh apa sih? Misalkan kalau teman-teman sadar di Indonesia tuh mungkin teman-teman gampang ya ke sekolah SMA, tapi kalau kalian ke NTT misalkan, kalian ke Papua, itu banyak banget yang susah dapat akses untuk ke sekolah. Kalau misalnya teman-teman lihat jalanan, nggak usah jauh-jauh deh gitu, kita ke Jakarta Timur atau ke Jakarta Utara terus loncat ke Depok, ngelihat jalanannya kan beda banget ya. Itu kok bisa timpang kayak gini sih, pembangunannya gimana, akses pendidikannya gimana gitu. Nah aku sadar bahwa ternyata isu-isu itu tuh yang bikin aku tertarik banget gitu. Nah makanya aku sadar bahwa sebagai kaum muda kan kita nanti nih Carla sama teman-teman juga itu sekian dari wawancara kami. Maaf kalau video tadi terputus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya, terkait peringatan darurat Garuda Biru dan kawal putusan MK menjadi trending topik di media sosial. Dalam beberapa hari yang lalu, dua topik utama menjadi meramaikan media sosial di Indonesia. Peringatan Garuda Biru dan kawal putusan MK, kedua isu ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform di kalangan netizen. Perbincangan hangat memicu diskusi dan debat di kalangan netizen. Hal ini bermula dari putusan MK yang diterbitkan
diterbitkan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keesokan harinya pada Rabu 21 Agustus 2024, masyarakat dihebohkan dengan diadakannya rapat revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR bernama Balek. Rapat ini memfokuskan pada pembahasan perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah yang dinilai akan mempengaruhi dinamika politik lokal dan partai-partai politik. Diskusi mengenai kedua isu ini meramaikan media sosial, dengan banyak netizen memberikan pandangan dan pendapat mereka tentang potensi perubahan dan dampaknya terhadap sistem politik Indonesia. Kita ketahui, Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dan pimpin misa akbar. Paus Fransiskus tiba di Indonesia dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Selama kunjungannya, Paus memimpin misa akbar yang diadakan di Gelora Bung Karno, dihadiri oleh ribuan umat Katolik dari berbagai daerah. Dalam pidatonya, Paus Fransiskus menekankan pentingnya perdamaian, persatuan, dan kerukunan antar umat beragama. Khotbahnya pada misa akbar juga menyoroti pelayanan kepada sesama dan mempererat tali silaturahmi antar umat Katolik serta komunitas lokal. Acara ini diwarnai dengan menyiapkan pujian, doa, dan perayaan sakramen serta dihadiri oleh Lyodra, Ben Joshua, dan lain-lain. Kunjungan Paus diharapkan dapat memperkuat antar agama dan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai Indonesia. Paus Fransiskus di Indonesia. Sejumlah persiapan juga sudah dilaksanakan. Tampak di layar juga ada petugas-petugas yang bersiap untuk menyambut kedatangan. Dan saudara, inilah Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia. Tampaknya menggunakan kursi roda. Ya. Kita akan nantikan bersama. Dengan menggunakan kursi roda, Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan nantikan dan kita akan lihat bersama. Paus sudah didorong untuk menghampiri. Selamat datang Paus Fransiskus di bumi Indonesia, di bumi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kami merasakan kegembiraan, sukacita, dan keharuan melihat kedatangan Paus Fransiskus pada hari ini ke Indonesia, saudara, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Italia. Tampak Paus Fransiskus sudah menerima buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang diberikan oleh Mary Lourdes yang berusia 6 tahun asal Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Maluku, dari Maluku. Dari Maluku, betul sekali Romo. Wah, diberi rosario rupanya. Sudah diberikan cenderamata dari Paus Fransiskus. Tampak Paus tersenyum karena terkenal sebagai the Smiling Pope. Smiling Pope. Selalu tersenyum ketika bertemu siapapun. Sudah bertemu dengan Yakut Holil Komas, Menteri Agama. Demikian berita pada hari ini. Saya Gisel, saya pamit undur diri. Terima kasih.